الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waqala lan wis ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul mar'ati utawi sholate wong wedon, wahdaha hale sewiji mar'ah iku tafdulu ngungguli sholatul mar'ah ala sholatiha ing atase sholate mar'ah bil jam'i ing dalam jam'i rijali tegese perkumpulane piro-piro wong lanang. Sholatnya seorang perempuan sendiri itu melebihi sholat berjemaah bi khamsi wa isina darjatan dengan 25 darjah. Jadi kalau laki-laki mah sholat sendirian, kalau laki-laki mah sholat berjemaah ya melebihi 25 atau 27 daripada sholat sendirian. Kalau sholat perempuan dibalik, sholat perempuan sendirian itu lebih utama dengan 25 darajah daripada perempuan sholat berjemaah beserta laki-laki gitu di masjid ya. Haza ini mahmulun, haza utawi ikilah iki hadis iku mahmulun dan pantes akan ala syabati ing atase wong wedon anu wanawiha lan sabangsane syabah. Ini hadis dimahmulkan teh dipanteskan ala syabah atas perempuan yang muda. Jadi perempuan muda lebih baik di rumah. Jadi di rumah sendirian ya, di masjid berjemaah utamaannya di rumah sama dengan 25 darajah bedanya. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis soko Ad-Dailimi, Imam Dailimi, an Ibni Umar dari Ibnu Umar waqala, dan telah bersabda soko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati ilallahi bi asyadi makanin bi baitiha zulmatan. Inna ahabba sholatil mar'ati, sesungguhnya paling dicintainya sholat seorang perempuan ilallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala iku bi asadi makanin, di tempat yang paling sangat, bi baitiha di rumahnya, zulmatan gelapnya. Jadi sholat seorang perempuan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di tempat yang paling gelap yang ada di rumahnya gitu. Karena lebih tertutup, lebih terhindar dari penglihatan laki-laki. Waqala, dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, takhruju itu keluar ya si mar'ah,
Mimbaitiha dari rumahnya mar'ah, wa ma biha dan tidak ada untuk si mar'ah baksun bahaya. Seorang perempuan ketika keluar rumah dan tidak ada bahaya apapun, ay alwawu utewau ikulil hali menunjukkan pada hal keadaan, ay wal halu laisa biha dorurun, ay wal halu tegasnya keadaannya iku laisa tidak ada biha terhadap perempuan opo dororun bahaya. Payas tasripuhan syaiton, payas tasripuha maka menyanjung terhadap mar'ah sopo asyaitonu setan, ayarfa'u tegese mengangkatkan setan basorohu pada penglihatan setan ilaiha terhadap mar'ah, liyawiha supaya tergoda terhadap mar'ah. Payakulu maka berkata setan ay asyaitunu tegese setan, la tamurina bi ahadin ila ajabtihi. Jadi kata setan teh ngomong kepada perempuan, ya, menyanjung perempuan, la tamurina tidak melewat kamu wahai perempuan, bi ahadin terhadap seorang laki-laki, ila ajabtihi terkecuali membuat kagum kamu terhadap ahad. Jadi setan teh berbisik ke perempuan, pokoknya mah nggak ada laki-laki ketika bertemu kamu terkecuali bangga kepadamu, takjub kepadamu gitu. Wa annal mar'ata dan sesungguhnya perempuan latal basu itu memakai mar'ah siabaha pada bajunya mar'ah, bayakulu maka berkata sopo ahluha keluargane mar'ah, aina turidin, aina mau kemana, turidina menghendaki kamu, mau kemana gitu. Patakulu maka berkata ya si mar'ah, ay almar'atu tegese perempuan, a'udu aku akan melayat maridon kepada orang sakit, aw ashadu atau aku akan menyaksikan janazatan terhadap mayit, aw usoli atau sholat saya di masjidin di masjid. Nah, wama abadatil mar'atu robbaha misla antak muda bi baitiha, wama abadat tidak beribadah sopo almar'atu seorang perempuan robbaha terhadap Allah, misla antak mudahu seperti ibadahnya si perempuan kepada Allah bi baitiha di rumahnya perempuan, ay mahalli iqamatiha tegese tempat diamnya ya si perempuan. Jadi ketika perempuan pakai baju bagus lalu ditanya oleh keluarga, pada mau kemana bu? Oh mau ngelayan orang sakit, oh mau menyaksikan mayit, oh mau sholat di masjid. Nah itu kan ibadah semua ya, tapi tidak ada ibadah tidak ada ibadah untuk seorang perempuan seperti ibadah di rumahnya itu ya. Wa an abi Muhammad Asy-Syaibani dan dari Abi Muhammad Asy-Syaibani annahu sesungguhnya Abi Muhammad ro'a itu melihat Abi Muhammad Abdullah bin Sabab pada Abdullah bin Sabab, bahwa lan utawi Abdullah bin Sabab iku sahabiyun sahabat, yahruju keluar opo anisa'u. Jadi Muhammad Asy-Syaibani melihat Abdullah bin Sabab
yuhriju nisa'a gitu ya. Yuhriju itu mengeluarkan Abdullah bin Sabah anisa'a pada para perempuan minal masjidi dari masjid yaumal jum'ati di hari Jumat. Jadi Abdullah bin Sabah di hari Jumat para perempuan suruh keluar ya, suruh keluar. Wa yaqulu, dan berkata Abdullah bin Sabah, ukhrujna, ukhruj, ukhruja, ukhruji, ukhruj, ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna, ukhrujna, keluarlah kalian semua, ila buyutikum, ke rumah kalian semua. Tuh, ai ukhrujan tegas, ukhrujna tegas, keluarlah kalian semua, minal masjidi, dari masjid, wazhabanna, dan berangkatlah kalian semua, ila buyutikum, ke rumah kalian semua. Fazalika, maka keluar dari masjid menuju rumah, khairun, itu lebih baik. Lakin rawahu, tetapi telah meriwayatkan terhadap ini hadis, ay hazal hadisa, terhadap ini hadis, sopo Sulaiman al-Lahmi, Sulaiman Ahlami atau Bruni, bil kabiri, dalam kitab al-kabir, al-ay al-mu'ajjami, tegese kitab mu'ajjam, al-kabir, kitab mu'ajjam al-kabir, al-musonab, yang dikarang, bi asma'i sahabah, dalam nama-nama sahabat. Waruya, dan telah diriwayatkan opo anna mru'atan, sesungguhnya seorang perempuan, marot, yang melewati, imro'ah, ala Abi Hurairah, atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu, warihuha, dan wanginya itu imro'ah, ya sipu, ya sipu itu terbang atau ngahaliwir. Ngahaliwir, kata apa ngahaliwir? Tercium, itu wanginya tercium. Pakola, maka berkata Abu Hurairah laha, kepada perempuan, aina turidina, mau kemana kamu, ya amatal jabar, hai amatul jabbar. Qolat, berkata ya si imro'ah, ilal masjidi, mau ke masjid. Qola, berkata Abu Hurairah, aw tatoyabati, atau kamu memakai minyak wangian, apakah kamu pakai minyak wangi? Qolat, berkata ya si imro'ah, na'am, betul. Qola, berkata Abu Hurairah, farji'i, pulanglah kamu, fabtasili, maka cucilah. Pak ini, maka sesungguhnya aku sami itu telah mendengar aku Rasulullah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak balu, tidak akan menerima sopo Allah solatan, pada solat, minim ro'atin, dari seorang perempuan, horojat, yang keluar ya si imro'ah, ilal masjid, ke masjid, warihuha, sementara wanginya ya si imro'ah, ya sipu itu meleber, tercium meleber, hatta tarji'a, sehingga balik ya si imro'ah, patagtasilu haza, patagtasilu haza, laisa murad khususul ghusli, patagtasilu, maka mencuci ya si perempuan, haza, terhadap ini, walaysa, dan bukan al-muradu, yang dimaksud dengan mencuci teh khususul ghusli, secara khusus mencuci, tapi apa, baliz habu roihatiha, tapi maksudnya apa, izhabu roihatiha, menghilangkan wanginya itu perempuan. Waqala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtali'atu, utawi
piro-piro wong wedon kang tuku tolak. Al muhtaliatu bermula perempuan-perempuan yang membeli talak. Umpamanya si istrinya pengen dicerai, suaminya nggak mau cerai, ya nggak mau, kan nggak bisa terjadi. Walaupun 1000 kali minta cerai, suami tidak, ya nggak bisa, nggak terjadi cerai. Lalu sampai kata istrinya, udah tuh saya beli, tolak kamu berapa sih? Kata suaminya, ayo sok, satu talak 100 juta. Sementara ada 3, berarti 300 juta. Kira ente nggak mau, oke. Banyak duitnya ya, dibeli 300, jadi punya ngedadak punya duit 300 juta. Udah kawin lagi ya. Itu muhtaliat. Wal mutabarijat, dan perempuan-perempuan yang memamerkan perhiasan. Hunna utai muhtaliatil mutabarijat iku al munafiqat, perempuan-perempuan munafik. Alati tegese perempuan-perempuan yatrubna yang mencari lati al khul'a. Khulu apa khulu? Membeli cerai, membeli talak min azwajihina, dari suaminya mereka perempuan, minggueri uzrin, tanpa ada uzur. Walati, dan para perempuan yazharna, yang memamerkan lati azinata, terhadap perhiasannya, linasil ajanibi, untuk manusia yang lain. Hunna, itu semua, itu perempuan al munafiqatu, perempuan-perempuan munafik, nifakon amalian, dengan munafik berbentuk perbuatan. Rawahu, telah meriwayatkan terhadap hadis sopo Abu Naim Amr bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Waruya, dan telah diriwayatkan an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala, telah berkata Siti Aisyah, bainama Rasulullah, di suatu waktu utawi Rasulullah SAW iku jalisun, lagi duduk fil masjid, di masjid. Di suatu waktu Nabi lagi duduk di masjid. Wa aslu baina, di situ ada lafaz bainama ya. Nah, wa aslu baina, asalnya lafaz baina, antudopa itu diidopatkan atau disandarkan limuta'adidin, untuk bilangan, gueri jumlatin, selain jumlah. Pakapatha, maka mencegah terhadap baina, opok ma lapat ma. Anil idopati, dari idopat, karena ada maknya, baina ma itu ada maknya. Ma itu mencegah dari idopat, limufrodin, terhadap kalimah mufrad. Au anil idopati, atau dari diidopatkan aslan, sama sekali baik tidak. Pasorot, maka jadi lapan baina limujarodi roti, jadi disebut bainama. Nah, bainama ini akhirnya jadi apa? Limujarodi roti, hanya untuk menyambung perkataan. Wal mupajaati, dan untuk mengagetkan. Wa iz, dan lapan iz ba'dah, setelah lapan baina tuh, itu limujarodi takidi mupajaatiha, karena hanya memperkuat, mengagetkannya itu baina. Wa Rasulullah, lan utawi lapad Rasulullah iku mubtada'un, jadi mubtada, jadi baina ma Rasulullah, jadi mubtada. Wa jalisun, dan lapad jalisun khobar, itu khobar mubtada. Aja seperti inilah qalahu, telah mengatakan terhadap zat sapa Syekhuna Yusuf, Syekh Yusuf, guru kita semua, yaitu Syekh Yusuf. Wa qala, telah berkata sapa Ahmad Ad-Dardiri, Syekh Ahmad Ad-Dardiri, bainama utawi lapan bainama iku dzarfu zamanin, dzarf zaman, artinya kalimat yang menunjukkan pada masa. Tuh,
tudopo yang diidopatkan lapad bainama ilal jumali pada jumlah-jumlah. Sumadomanat lalu menyimpan lapad bainama makna syarti pada makna syarat. Baliza maka karena inilah karena ada itu lapad bainama labuda mesti laha untuk lapad bainama ming jawabin dari jawab. Karena setiap ada fi'il syarat ada jawab syarat. Mana jawabannya? Wa jawabu alur utawi jawabannya lapad bainama iku labuda ayyakuna makrunon biis. Iku labuda tidak boleh tidak ayyakuna harus ada itu jawab makrunan yang dibarengi biis dengan lapad iz kamahuna seperti di sini. Au biizal atau lapad izal al pujai iyataini yang mengagetkan dua-duanya. Jadi wal makna artinya bainama Rasulullah jalisun fil masjid adalah apa? Wal makna artinya hadis tadi baina iku baina awqati qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Nah itu artinya bainama Rasulullah. Jadi di antara waktu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di masjid. Iz dakhalat kaget masuk, tiba-tiba masuk imro'atun seorang perempuan. Ya, min muzainatin dari muzainah, ditasgir dengan ditasgir. Tasgir tadi dikecilkan. Jadi mazinah jadi muzainah. Ismu qabilatin itu nama golongan min mudor dari mudor. Wa walan utai mudor iku Muzainah bin Adi bin Tobihoh bin Ilyas bin Mudor. Tarofalu itu memanjangkan bajunya ya si imro'ah bipatil pak tarofal tutilu tegese memanjangkan si perempuan siabaha pada bajunya perempuan pizinatin dalam perhiasan laha untuk perempuan bil masjid di masjid. Nah, pakola maka berkata sopo an Nabi kanjeng Nabi Muhammad SAW ayyuhan nas wahai manusia khususnya bapak-bapak maksudnya unhu melaranglah kalian semua nisaakum pada istri-istri kalian semua al-lubsi zinati dari memakai perhiasan watabakhturi dan watabahturi dan jalan dan membaguskan ketika jalan. Jadi jalannya lenggak-lenggok itu ya kayak foto model. Nah, ayatah sinil masjid tegese membaguskan jalan bil masjid di masjid. Fa inna bani Israil karena sesungguhnya bani Israel lam yal'anu itu tidak melaknat bani Israel tuh hatta ulbisu sehingga dipakaikan itu Bani Israel nisa'ahum hatta albasu ya bukan ulbisu hatta albasu sehingga memakaikan Bani Israel siabahum pada bajunya Bani Israel azinata pada perhiasan watabahtaru dan berjalan sombong ay masau tegese berjalan Bani Israel mutakabirin dalam keadaan sombong fil masjid di masjid. Waduh. Pak Uraho telah meriatkan terhadap hadis sopo Ibnu Majah. Wahazi zina dan ini perhiasan kabirotun itu wahazi zinatu dan ini ya memamerkan gitu. Perhiasan kabiratun itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Iza tahaqqaqat apabila nyata opo al fitnatu fitnah. Kalau memang nyata-nyata menjadi fitnah, maka memamerkan perhiasan itu dosa besar. Amma mujarradu khosyatiha adapun karena takutnya si perempuan bahwa maka zina atau perhiasan iku makruhun makruh.
Aw ma'azoni atau beserta nyangkanya nyangkanya fitnah, ya, bahwa maka memamerkan perhiasan haramun itu haram, goeru kabirotin, bukan dosa besar gitu. Kama apa seperti medahkan terhadap sapa Ibnu Hajar Waqala, dan telah bersabda Kangjeng sopo anabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin, istri mana saja, izas istaktorot, yang memakai wangi-wangian, imro'ah istakmala tegese memakai si imro'ah al-atro terhadap wangi-wangian, minyak wangi, wahwa dan ator atibu itu minyak wangi, wal morodo yang dimaksud adalah ma yazharu rihuhu, sesuatu yazharu yang tampak, rihuhu wanginya emak. Jadi minyak wangi yang wanginya jelas tajam. Suma khorojat, lalu keluar ya si perempuan, mimbaitiha tegese dari rumahnya perempuan, pamarot maka lalu melewat ya si imro'ah ala kaumin, atas kaumin al ajanibi, dari orang lain bukan mahram, la yajidu maka tentu menemukan ya si kaum rihaha pada wanginya itu si perempuan, elatun ini elat lima terhadap kaum qabla sebelum ini, bahia maka perempuan tersebut zaniatun seperti orang yang zina, kazaniyat seperti orang yang zina, bihusul ismi dalam hasilnya dosa, dalam dosanya. Wa intapawat walaupun beda-beda, iya, yaitu wa intapawat walaupun beda-beda ya zina. Wa kullu ainin, dan setiap mata, nazarat itu melihat, wakul ain, dan setiap mata, nazrat yang melihat, ain ila muharamin terhadap yang diharamkan, iku zaniyatun kan zina. Jadi ketika ada perempuan pakai minyak wangi, ya, lalu keluar rumah melewati sekelompok kaum, lalu menemukan wanginya, ya, maka itu seperti orang yang zina. Zina apa? Zina hidung. Karena zina itu ada zina hidung, zina mata, zina kuping, ya. Yang termasuk dosa besar zina kemaluan. Kalau zina mata, zina kuping dengan wudhu udah bersih. Makanya nih Pak Idris pulang dari kerja, cantik banget, siapa tuh? Oh, buricak burino, cantik bang. Udah mah pakaiannya belum selesai yang dipakai, kelihatan, dosa kan? Nah itu dosa mata, itu zina mata. Tapi begitu wudhu kita mengusap, mencuci muka, maka berjatuhanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Gitu. Makanya beruntungnya orang sholat itu, ya, walau sungguh pun memang dosa itu nggak bisa dihindari. Sekarang mah nggak kemana-mana ke dosa ada, mana di HP, ya. Pengen film segala apa aja ada di HP, dari Prima, dari si buta dari gua hantu, yang dulu di layar tancap ada semua, ya tuh. Itu dosa-dosa seperti itu. Nah itu, ya, bisa hilang dengan sholat, dengan wudhu. Jadi dengan wudhu bersih, dengan sholat bersih, udah sholat dosa lagi, wudhu sholat bersih lagi dosa lagi. Nah ya nggak apa-apa, ya kan, penting dicuci. Yang bahaya dosa terus nggak pernah dicuci, nah ngedableng, ya, berkotoran terus nggak pernah mandi, jadi daki, ya tuh. Jadi daki lama-lama jadi penyakit.
Jadi di sini bukan zina, tapi seperti orang yang zina gitu ya. Bihusulil ismi, dalam hasil dosa. Wa intapawat, aku beda-beda dosanya. Wa kullu ainin nazarat ila muharramin zaniyatun. Setiap mata yang melihat terhadap yang diharamkan itu zina. Kama taqaddam. Kama taqaddama seperti yang telah, kama seperti kaul taqaddama yang telah dahulu. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sapa al Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa nasa Imam Nasami, wal Hakim Imam Hakim, an Abi Musa dari Abi Musa al Asy'ari. Wa qala telah berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittolaktu bil jannati. Ittolaktu telah melihat saya. Bitasidito dengan ditasidkan toknya. Al-muhmalah yang tidak pakai titik. Bil jannati di surga. Aku melihat ke surga, para ayat itu maka melihat aku aksaro ahliha, kebanyakan penghuni surga itu al-fuqara'u, orang-orang fakir. Jadi aku melihat surga, begitu melihat ternyata kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir. Walaisa, dan bukan haza, ini hadis yujibu itu mengharuskan padlal fakir alal goni. Ini hadis bukan berarti bahwa orang fakir lebih utama daripada orang kaya, bukan ya. Tetapi apa? Wa inna ma'manahu, tetapi maknanya itu hadis iku anal fuqara, sesungguhnya orang-orang fakir fil jannati di dalam surga iku aksaru lebih banyak minal agniya daripada orang-orang kaya gitu. Maknanya gitu, bahwa orang fakir di surga lebih banyak daripada orang kaya di surga. Jadi Pak Ahbaro maka memberitakan Nabi Muhammad SAW angzalika, dari itu hadis ya. Kama takul seperti mengatakan kamu begini, aksaru ahli dunia al fuqara'u. Nah, aksaru ahli dunia, kebanyakan penghuni dunia al-fuqara itu fakir-fakir. Ihbaron, karena memberitakan anil hali dari keadaan. Walaysa, bukan al-faqru kefakiran. Adholahum itu memasukkan kefakiran kepada fuqara al-jannata, ke surga. Jadi bukan berarti dengan fakir itu masuk surga, bukan. Wa inna madahulu, sesungguhnya masuknya mereka orang-orang fakir ke surga karena bisolahihim ya, bisolahim dengan kebaikannya orang-orang fakir, ma'al fakir, beserta fakir. Dia orang fakir, dia orang miskin, tapi orangnya baik, sholat iya, puasa iya gitu, padahal fakir. Dengan kefakiran tersebut tetap dia tidak meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah kebanyakan ahli surga orang-orang fakir. Orang fakir seperti tadi, orang fakir ahli ibadah. Fa'inal fakiro, karena sesungguhnya orang fakir iku idzalam yakun, apabila tidak ada fakir, solihan itu yang soleh, layak dulu maka tidak ada kelebihannya itu si fakir, tidak ada lebih ya. Qala telah berkata sopo al-Azizi, Syekh Azizi, wa zahirul hadisi, lan utawi zahire hadis iku tahridun, iku tahridun ala tarkit tawassu, iku tahridun, memperingatkan ala tarkit tawassu'i, untuk tidak bersenang-senang minat dunia, dari dunia. Jadi tawasu teh menghambur-hambur gitu. Kayak gini, beli es cincau berapa man? Segelas 5.000. Tuh. Nah,
5.000, pas dibayar 50.000, nggak usah kembalian. Nah itu namanya tawassul. Minad dunya, dari dunia. Kama anafihi, seperti sesungguhnya di dalam hadis tahridun nisa'i, memperingatkan perempuan ya, alal muhafazati, untuk menjaga ala amriddin, pada urusan agama, li alla yadkhulna, agar supaya tidak masuk si perempuan annaro, ke neraka gitu. Kama qala, seperti halnya telah bersabda Nabi Muhammad SAW, wattola'tu, telah melihat saya, binari, di neraka, naro jahannam, tegese neraka jahanam, alaiya, tegese di atas neraka jahanam. Paro'aitu, maka melihat saya, aksaro ahliya, kebanyakan penghuni neraka, anisa'u, itu para perempuan gitu. Rawahu, telah meriwayatkan sapa al Imam Ahmad, wa Muslim, Imam Muslim, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Anas, dari Anas, wal Bukhari, dan Imam Bukhari, wa Tirmidzi, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Wazalika, kenapa kebanyakan penghuni neraka perempuan? Wazalika ay kasratu dukhulin nisa, tegese banyak masuknya perempuan di neraka, likillati taatihinna, karena sedikit taatnya para istri, lillah, kepada Allah, wali rasul, kepada Rasul Allah, wali azwajihinna, dan kepada para suaminya, ya si para perempuan, wa kasrati tabarujihinna, dan banyak memamerkannya perempuan, wali anna kufronal asiri, karena sesungguhnya tuh kupurnya berbarengan, watarkas sobri, dan tidak sabar, ingdal bala, ketika mendapatkan ujian, cobaan, tuh fihinna, di perempuan, aksaru, itu lebih banyak, karena perempuan ya ketika mendapatkan balik dia tidak sabar, itu lebih banyak perempuan. Wa tabaruju, lan utawi tabaruj iku, wa uta tabaruj iku, iza arodat, apabila menghendaki ia si imro'ah, ya si perempuan, al khuruja, keluar, mimbaitiha, dari rumahnya perempuan, mimbaitiha, dari rumahnya perempuan, labisat, maka memakai si perempuan, abkhoro siabiha, pada bajunya yang paling bagus, a'zomaha, tegese bagus-bagusnya siap, watajamalat, dan berhiasnya si perempuan, tazayyana, tegese berhias, watahassanat, dan membaguskan perempuan, ijtalabat, tegese ijtalabat, ya tegese menarik, ya si perempuan, al idoata, pada tempat yang terang, wa kharajat, dan keluar, ya si perempuan, tupatinu, itu memfitnah perempuan, anasa, kepada orang lain, etas tamilahum, tegese ya menarik si perempuan kepada nas, binafsia, dengan dirinya perempuan. Fa'in salamat, maka jikalau selamat perempuan, binafsiha, dalam dirinya perempuan, lam yaklam, maka tidak akan lam yaslam, maka tidak akan selamat, anasu, masyarakat, minha, dari itu perempuan. Walihaza, dan karena inilah, apa li adami salamatinas, tegese karena tidak selamatnya manusia, minha, dari itu perempuan, qala, bersabda sapa an-nabiy, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
almar'atu auratun. Almar'atu utawi perempuan iku auratun aurat. Ai yustakbahu tegese dianggap jelek zuhuruha terlihatnya aurat lirijali untuk para laki-laki. Fa iza kharajat maka apabila keluar ya si perempuan mimbaitiha dari rumahnya perempuan ay khodriha tegese kamarnya perempuan istasropaha asyaiton. Istasropaha maka menyanjung terhadap imro'ah sopo asyaitonu setan, menyanjung memuliakan. Ropa'a tegese mengangkatkan setan basaruhu pada penglihatan setan ilaiha kepada perempuan liyagawiyaha liyugawiyaha boleh untuk berbuat jahat ya si setan kepada perempuan payuki'u maka payuki'u maka menjerumuskan gitu. Ya si setan fil fitnati dalam fitnah. Jadi gitu setan. Jadi kalau perempuan keluar rumah maka disanjung oleh setan supaya berbuat jahat. Awil muradu atau yang dimaksud syaitonul insi, setan bangsa manusia. Sumia dinamai manusia bihi dengan setan ala tasbih karena penyerupaan gitu. Wa aqrabuma dan paling dekat-dekatnya sesuatu takunu yang ada sopo almar'atu perempuan minallah dari Allah Ta'ala iku izakanat apabila ada mar'ah iku bibaitiha di dalam kamarnya ya si mar'ah. Jadi paling dekat-dekatnya perempuan kepada Allah yaitu ketika dia sholat di kamar. Wapi riwayatin di dalam satu riwayat al-mar'atu auratun. Al-mar'atu tay perempuan iku auratun aurat. Ai goiro wasikatin biha. Ai goiro wasikatin tegese tidak bisa dipercaya biha dengan itu perempuan tuh fasadun kabirun keruksakan yang besar. Fahbisuhunna maka menahanlah kalian semua terhadap perempuan bil buyuti di dalam kamar atau dalam rumah. Fa innal mar'ata karena sesungguhnya perempuan iza kharajat apabila keluar mar'ah atau riko ke jalan ay kharajat tegese keluar si perempuan min khodriha dari kamarnya perempuan wa arodat dan menghendaki perempuan antas luka menyelusuri perempuan atau riko pada jalan qala maka berkata lah terhadap perempuan sopo ahlu keluarganya aina turidin mau kemana kau qala berkata perempuan a'udu maridon wa usayyi'u janazatan. A'udu aku mau melayat maridon orang sakit wa usayyi'u dan aku akan mengiring janazatan mayit. Jadi pala yazalu maka tidak berhenti-henti biha dengan itu perempuan sopo asyaitonu setan hatta takhruja sehingga keluar perempuan ziro'aha pada sikutnya hastanya ya si perempuan wama dan sesuatu iltamasat yang menyentuh sopo almar'atu
atau meminta gitu sapa almar'atu perempuan tolabat tegese meminta mar'ah wajh Allah pada ridho Allah ridho tegese ridho Allah bimisli antak udah dengan seumpama duduknya si perempuan bi baitiha di dalam rumahnya wa ta'abudu dan beribadah ya si perempuan robaha terhadap Tuhannya waktu tiudan nurut ya si perempuan ba'laha terhadap suaminya jauh jahat tegese terhadap suaminya. Wakana dan telah ada sopo Hatimul Asom Imam Hatim al Asom yakulu itu berkata Hatim al Asom almar'atu solihatu imaduddin almar'atu solihatu utawi perempuan kang solihah iku imaduddin tihangnya agama wa imaratul baiti wa imaratul baiti dan orang yang meramaikan rumah wa aunun dan membantu ala taati terhadap taat. Jadi perempuan soleh itu tihangnya agama yang meramaikan rumah, yang membantu menolong terhadap ibadah atau taat. Sementara wal mar'atul mukhalifah, wal mar'atu dan perempuan al mukhalifatu yang bertentangan, jadi bukan solihah, ikut taznibu qalbi sahibiha, ya. Menjadi apa ekor hati yang punya itu mar'ah. Wahia si mar'ah dohikotun itu yang ketawa, yang tertawa. Dikit lagi. Wakana dan ada sopo Hatim al Asom Imam Hatim al Asom yakul itu berkata al Asom min alamatil mar'ati solihati ikut tetap saking tanda-tanda mar'atun solihah istri solihah ayakuna adanya hubuha cintanya mar'ah iku apa mahofatallah iku mahofatallah takut kepada Allah. Jadi tanda perempuan soleh adalah cintanya karena takut kepada Allah. Waginaha dan kayaknya ya si perempuan solehah iku al qanaatu qanaat apa qanaat merasa puas merasa ridho bikismatilah dengan pembagian Allah. Wahuliyuha dan perhiasan si mar'atun solehah iku asahawatu dermawan. Bima dengan sesuatu tamliku yang memiliki ya si perempuan. Wa ibadatuha lan utawi ibadah mar'atun solihah iku husnu khidmatiz zawj bagusnya melayani suami. Nah ibadah mar'atun solihah apa? Yaitu perempuan yang melayani suami dengan baik. Wahimatuha dan cita-citanya mar'atun solihah iku al istidadu mempersiapkan diri lil mauti untuk maut ya. Wa minal kabair wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi wa mazida. Allahumma la mani'a lima adaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qulita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu Allahumma fil lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا انفعنا بما علمتنا
ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الأمانة ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا العلم والدين في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.